Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deti Binarsi dengan NIM 4213341027. Di sini saya akan menampilkan video micro teaching saya dengan topik pembelajaran keanekaragaman hayati. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak ibu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat Bu. Alhamdulillah. Kok ibu lihat Rahel agak lesu ya? Kenapa Rahel? Belum sarapan Bu, belum sarapan. Kenapa nggak sarapan Rahel? Apaan Bu? Ini hadiahnya apa nak? Dia lagi bukan enak badan Oh Bu. gitu. Kenapa nggak ke UKS aja? Takut ya Bu. Oke lah, nggak apa-apa. Dia rehat aja ya nak. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Mahardika. Mungkin bisa memimpin doa kita. Sebelum mulai pertemuan kita hari ini, yang terbaik kita berdoa menurut percaya masing-masing. Doa mulai. Doa mulai. Oke, terima kasih Andika. Oke, sebelumnya ibu absen terlebih dahulu ya. Andika hadir, Ayo Bu. Frans, Hadir Bu. Rahel, Ini Bu. Rayeni, Nadia, Nia, Bu. Didi. Ayo Bu. Ada yang tidak hadir? Tidak ada Bu. Oke, baik. Oke anak-anak ibu. Sebelumnya ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Enggak tahu. Nggak tahu ya? Ya, benar sekali. Coba anak-anak ibu perhatikan gambar di depan ini. Kira-kira apa yang menyebabkan warna pada bunga tersebut berbeda-beda? Gennya Bu. Gen, ya benar sekali. Kira-kira apa lagi? Oke, jadi anak-anak ibu, perbedaan warna pada gambar di depan ini itu diakibatkan karena perbedaan gen dan juga dapat disebabkan oleh faktor lingkungan sehingga dapat mempengaruhi faktor faktor fenotipnya atau ekspresi gennya. Nah, oleh karena itu anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tujuan pembelajaran kita yaitu kita dapat mengetahui perbedaan dari tingkatan keanekaragaman hayati dan juga kita dapat mengetahui jenis-jenis dari setiap keanekaragaman tersebut. Oke. Yang pertama, ibu mau nanya nih, ada yang tahu keanekaragaman hayati itu apa? Oke, Mia coba apa? Bisa diulangi? Menurutnya Bu, keanekaragaman itu merupakan suatu variasi bentuk, warna, ukuran, dan lain-lain Bu. Ada hal itu. Ya, benar sekali. Ada yang lain anak-anak? Oke, mungkin tidak ada ya. Jadi benar ya anak-anak ibu yang sudah disampaikan oleh teman kita Nia, bahwasanya keanekaragaman hayati itu merupakan keanekaragaman pada makhluk hidup yang dapat dicirikan dari bentuknya, penampilannya, serta ukurannya itu yang berbeda-beda. Nah, karakteristik ini itu diakibatkan karena faktor genetik, yaitu genotipnya, dan juga faktor lingkungannya, sehingga dapat mempengaruhi faktor fenotipnya atau ekspresi gen tersebut. Oke, nah jadi anak-anak ibu, keanekaragaman hayati itu dia dibagi menjadi 3. Ada yang tahu? Saya Bu. Oke, Rahel. Ada tingkat gen, Ya, spesies satu jenis dan ekosistem Bu. ya benar sekali. Oke, selanjutnya ada yang tahu keanekaragaman tingkat gen itu apa? Ya, Rayeni. Keanekaragaman gen itu merupakan keanekaragaman individu dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup. Nah, keanekaragaman gen ini menyebabkan adanya variasi. Kayak contoh yang Ibu kirim tadi, misalnya kan dari bunga itu dia jadi berwarna-warna berbeda-beda gitu Bu. Iya, benar sekali. Nah, selanjutnya tadi ada keanekaragaman jenis. Ada yang bisa menjawab anak-anak? Ada yang tahu? Mungkin Abang Frans mungkin bisa menjawab kali ya? Bapak Ibu, jadi keanekaragaman jenis itu dia contohnya itu kayak variasi yang ada pada makhluk hidup Bu. Contohnya itu kayak mungkin perbedaan yang lebih dapat diamati kayak kulitnya hitam, putih gitu Bu, terus rambutnya ikal ini gitu Bu. Benar ya, tapi mungkin agak kurang tepat. Ada yang bisa memperbaiki jawaban dari teman kita Frans? Bang Didi bisa Bang? Boleh dicoba Bu. Oke, silakan Bang Didi. Keanekaragaman jenis kan Bu? Iya, jenis. Iya. Keanekaragaman jenis itu Bu, apa Bu, menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup Bu, yang dimana ada perbedaan antara jenis seperti keluarganya, misalnya katak dengan korok Bu. Oke, benar sekali. Nah, selanjutnya ada keanekaragaman ekosistem. Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang tahu? Wah, kayaknya Kak Rasel mau menjawab nih. Coba Kak Rasel. Baik Bu, jadi keanekaragaman ekosistem itu kan Bu, adanya keanekaragaman atau variasi dari suatu komunitas Bu. Oke. Dari suatu habitat, contohnya ada ekosistem terumbu karang, ekosistem mangrove, ekosistem hutan hujan tropis, seperti itu lah Bu. Oke, jadi benar ya. Nah, jadi itu anak-anak keanekaragaman hayati yang dibedakan atas
tiga tingkatan. Jadi tadi ada gen, tingkat gen, tingkat jenis, dan ada tingkat ekosistem. Nah, sejauh ini sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, jadi di sini Ibu punya LKPD ya, dan sudah Ibu share di grup kelas kalian. Bisa dibuka anak? Nah, jadi di situ kalian pertama-tama harus membaca dulu tujuan pembelajaran kita. Kemudian nanti kalian isi daftar nama kalian, nama perda kelompoknya. Kemudian kalian baca petunjuknya, pahami benar-benar. Nah, di situ ada pertanyaan diskusinya. Untuk pertanyaan nomor 1 itu akan dijawab oleh kelompok 1, dan pertanyaan nomor 2 itu akan dijelaskan oleh kelompok 2. Nah, jadi nanti di sini kita akan membagi sesi diskusi menjadi 2 kelompok saja. Nah, mungkin untuk kelompok 1 Ibu mau Andika, Frans, Rachel, dan Kayeni. Kalian bisa membentuk suatu lingkaran kali ya kursinya. Kemudian ada kelompok 2 yaitu ada Didi, Nia, dan Nadia. Tapi mungkin karena Nadia lagi kurang sehat, bisa aja kali ya untuk Didi sama Nia saja. Bisa dibuat bentuk lingkaran ya? Bisa. Oke. Nah, sejauh ini gimana? Ada yang sedang mencari. Oke. Jika ada yang kesulitan, bisa ditanyakan ya anak-anak. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit ya anak-anak. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Cepat sekali ya. Gimana kelompok 2? Solid. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saja ya. Untuk kelompok 1 bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, di mana kami di sini berdiskusi tentang poin nomor 1, yaitu flora dan fauna apa saja yang termasuk dalam keanekaragaman tingkat gen. Nah, untuk ini akan dijawab oleh rekan saya Rayeni. Kepada Rayeni saya persilahkan. Yang flora. Untuk flora, contohnya itu pada bunga mawar. Kalau mawar itu kan dia itu terdiri dari mawar eden, mawar putih, mawar emas. Terus dia masuk juga dari mangga. Baik, untuk yang hewan fauna akan dijelaskan oleh rekan saya Frans. Kepada Frans saya persilahkan. Nah, jadi untuk keanekaragaman tingkat gen pada fauna itu contohnya itu kayak kucing, yang dimana itu ada kucing itu kan ada yang rada panjang, ada yang pendek, kemudian ada anjing, yang dimana itu kayak anjing yang pendek kayak anjing bulbul kayak itu, ada yang anjing chihuahua begitu teman. Saya kemarin itu udah moderator. Ya, jadi itu dapat dilihat dari ukurannya, warna, bentuk tubuhnya, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu, Bu. Sekian presentasi dari kelompok 1. Sekian, terima kasih. Oke. Apakah ada teman-teman yang bertanya tadi? Tidak Tidak ada ya. Oke. Makasih. Oke, gimana kelompok 2? Sudah bisa? Oke. Nah, jadi kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Jayadina Rambe dengan rekan-rekan saya Didi dan Nadia akan memaparkan mengenai keanekaragaman tingkat spesies. Yang mana kalau misalnya dari hewan itu bisa kita lihat seperti kucing dan harimau. Sedangkan untuk yang tumbuhan akan dipaparkan oleh teman saya Didi dan Nadia. Sedangkan kepada tumbuhan bisa pada kaca kolom dan kaca pada. Sekian dari presentasi yang dapat kami paparkan. Selebihnya kami kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Oke, jadi seperti yang udah dipresentasikan oleh teman-teman kita tadi, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, ada yang ingin bertanya dulu? Tidak ada, Bu. Paham, Bu. Paham. Oke, jadi tadi kan teman kelompok 1 kalian sudah mempresentasikan mengenai keanekaragaman tingkat gen. Nah, di mana tadi contohnya itu misalnya seperti bunga mawar yang memiliki keanekaragaman genetik seperti warnanya itu yang berbeda-beda. Contohnya kayak ada yang warna pink, putih, merah, kuning, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian untuk hewannya tadi ada contohnya kucing. Kucing itu misalnya ada yang kucing berwarna coklat, ada yang kucing anggora, dan lain-lain sebagainya. Nah, sedangkan tadi untuk yang keanekaragaman jenis atau spesies itu contohnya untuk flora atau tumbuhan itu misalnya dapat kita lihat dari jenis-jenis kacang-kacangan. Misalnya ada kacang polong, kacang panjang, kacang buncis, dan lain-lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk hewan itu misalnya dapat kita lihat dari perbedaan spesies antara kucing dan juga harimau misalnya. Nah, jadi gitu ya anak-anak Ibu. Sebelum kita tutup, apakah ada anak-anak Ibu
yang ada yang bisa merangkum atau menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini? Oke, Rahel. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita itu keanekaragaman itu adalah variasi atau adanya ragam dalam suatu makhluk hidup yang dibagi jadi tiga tingkatan Bu, ada tingkatan gen, jenis dan juga ekosistem. Kalau di gen tadi dia memiliki variasi genetik yang berbeda, kemudian kalau di jenis dia dari famili yang sama tapi dipilih berbeda Bu. Kemudian ekosistem dia merupakan salah satu komponen abiotik dan biotik dalam satu wilayah yang berbeda gitu Bu. Oke, benar sekali ya. Kasih aplaus dong untuk teman kita. Oke, jadi anak-anak, setelah kita mempelajari mengenai keanekaragaman hayati ini, dapat memberikan manfaat yang sangat signifikan, yang sangat besar kepada kita, yaitu kita dapat mengetahui berbagai macam keanekaragaman makhluk hidup, kita dapat mengetahui ciri-cirinya, serta juga kita dapat mengetahui bagaimana sih manfaatnya untuk kita gitu. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk kita untuk menumbuhkan sifat kesadaran diri untuk menjaga lingkungan kita agar keanekaragaman tumbuhan maupun hewan dapat tetap hidup dengan baik, sehingga pertumbuhan ataupun perkembangannya itu tidak terganggu. Nah, seperti itu. Oke, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Tadi kan sudah Bang Dika nih yang memimpin doa kita, sekarang mungkin bisa untuk Bang Didi kali ya untuk memimpin doa kita untuk mengakhiri kegiatan kita. Baiklah teman-teman, dan kita berdoa agama dan kepercayaan kita masing-masing doa juga. Doa selesai. Oke, terima kasih Bang Didi. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Ditutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Iya. Didi, kamu